Hai semuanya, banyak di antara kalian yang bertanya-tanya pada aku kenapa Kak Dede Rina nggak bikin konten video selama beberapa bulan kemarin. So, untuk penjelasannya, keep on watching. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel. Kembali lagi bersama aku Dede Rina. Buat kalian yang bergabung di channel ini, jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Dan buat kalian yang mau follow IG aku, follow di sini. So, alasannya kenapa aku nggak bikin konten beberapa bulan kemarin. Nah, jadi penjelasannya seperti ini. Beberapa bulan kemarin itu aku hamil dan persiapan untuk melahirkan. Nah, mungkin di antara kalian di Instagram itu kalian tuh nggak nyangka kalau aku udah menikah, kalau aku udah hamil, udah punya anak. Kalian tuh nyangkanya tuh aku masih anak kuliahan, masih anak sekolahan. Terus untuk beberapa bulan kemarin tuh aku lahiran pada bulan Mei, 16 Mei, berarti 2 bulan yang lalu. Nah, jadi di sini aku itu mau ceritain perjalanan kehamilan sampai melahirkan. Nah, dari bulan Agustus, HPHT aku itu 11 Agustus 2019. Nah, waktu itu sebenarnya setelah menikah, aku itu pakai KB ya. Kalian tahu lah ya, keluarga berencana, yaitu aku pakai pil KB selama 1 tahun. Dan selama 1 tahun itu aku tuh bosen sendirian, nggak ada teman. Jadi kayaknya kita berencana aja ya sayang ya, buat program hamil gitu. Nah, setelah itu aku program. Nah, untuk programnya nanti aku kasih tahu di video selanjutnya ya, untuk program hamil yang berhasil aku lakukan dari step by stepnya ya. Nah, langsung aja. Nah, aku itu berhenti KB pada bulan Juni 2019. Nah, itu pas memasuki bulan Ramadan. Oh ya guys, aku itu menikah pada tanggal 28 Juni 2018. Nah, jadi aku menunda kehamilan aku selama 1 tahun. Dan bagi aku itu lama ya. Mungkin bagi kalian juga lama menunda kehamilan itu 1 tahun. Dan juga aku hamil selang apa ya? Bahasa Sundanya aku selangnya tuh 2 bulan. Bulan Juni, Juli, Agustus. Nah, pada tanggal 11 Agustus itu hari pertama haid terakhir aku, 11 Agustus. Nah, HPL aku itu 17 Mei 2020. Nah, singkat cerita pada aku hamil sampai 9 bulan. Nah, untuk cerita melahirkannya itu benar-benar banyak drama, banyak kenangan yang mungkin agak sedikit trauma, tapi jangan jangan sampai ketraumaan gitu. Nah, ada sedikit trauma juga sih dalam hati aku tuh. Nah, pada tanggal berapa ya? Itu tuh 39 week. Jadi 1 minggu sebelum HPL, 1 minggu sebelum HPL. Nanti aku tanggalnya tulis di sini ya. Tanggalnya aku tulis di sini. Jadi tanggal segitu tuh aku malam Senin ngerasain kontraksi ya guys. Aku udah ngerasain kontraksi dan bener-bener kayak yang mau melahirkan aja gitu. Nah, malam Senin aku cerita sama suami karena aku tuh pipis terus. Kenapa ya aku pipis terus sama suami aku? Kenapa ya aku pipis terus? Nah, setelah pipis terus kayak ada yang ngocor gitu ya, kayak ada yang keluar gitu ya. Nah, setelah ya udah kita tunggu aja kata suami aku sampai malam Selasa aku diemin dan aku rasa-rasain apakah benar ini aku akan melahirkan. Jadi nggak buru-buru ke bidan gitu. Aku bawa aktivitas dulu, aku masih bisa nyuci, masih bisa masak. Nah, karena itu kan pada bulan Ramadan ya. Pada bulan Ramadan itu tuh aku masih bisa masak. Dan aku udah nggak kuat lagi pas malam Selasa tabuh
jam 7 malaman, jam 7 malaman aku sama suami dibawa lah untuk ke bidan. Dan setelah dicek ke bidan, katanya baru pembukaan 1. Nah, di situ kami tuh berdoa semoga pembukaannya tuh lebih bertambah lagi. Nah, setelah aku ngerasain kontraksinya tuh 5 menit sekali, emang bener 5 menit sekali. Dan dibawalah itu ke ibu bidan pada jam 7-an. Setelah jam 7-an sampai di ibu bidan, dicek tuh sama ibu bidan, katanya baru pembukaan 1, dan kita pun berdoa semoga pembukaannya lebih bertambah. Dan kata bu bidan itu kita cek lagi nanti jam 12 malam, semoga ada tambahan pembukaannya. Dan diceklah itu jam 12 malam, ternyata pembukaannya masih 1, nggak apa ya, nggak ada pembukaan lagi. Terus aku juga ngerasain udah nggak kuat, ini gimana, kok pembukaannya nggak bertambah-tambah, tapi sakitnya malah tambah gitu. Nah, jam 3 lah, udah sampai jam 3 aku nggak bisa tidur semalaman dan pipis terus, rasanya tuh pengen pipis terus, pipis. Nah, terus jam 3, setelah jam 3 itu udah dicek lagi, katanya nggak ada pembukaan. Kata ibu bidan mungkin belum saatnya, katanya. Ya udah, kita pulang karena waktu itu waktunya sahur. Jadi suami aku pulanglah dan kita pulanglah sahur di rumah. Setelah itu kata suami, ya udah kita rasain aja di rumah sampai kamu kuat, katanya. Karena kalau belum saatnya ya gimana lagi, ya kalau belum saatnya mah, katanya. Nah, setelah itu hari Selasa, malam Rebu, malam Kamis aku udah bisa tahan rasa sakit itu. Pokoknya mules kayak kontraksi palsu tapi mayang gitu ya. Jadi mayang itu sering kontraksinya tuh sering, nggak bisa. Jadi selama malam Senin, malam Selasa, malam Rabu, malam Kamis, malam Jumat, malam Sabtu, itu aku selama 1 minggu 7 hari itu aku nggak bisa tidur, guys. Aku bener-bener nggak bisa tidur, dan selama 1 minggu itu aku terus-terusan pipis dan sakit perut 5 menit sekali. Yang mungkin kalian nggak ada ya yang kayak aku. Jadi mau melahirkan itu pipis sampai aku itu pakai pampers dewasa, pakai diapers dewasa, udah habis beberapa puluh pampers. Dan tepat pada malam Jumat itu sebelum malam Jumatnya itu hari Kamis, aku masih bisa USG ke rumah sakit, dan aku kuat. Aku mau tahu berapa sih berat badan bayi aku, karena kata orang-orang, kata tetangga, saudara di sini, perut aku tuh besar kayak kembar. Padahal pas di USG pertama dulu itu bayinya cuma 1. Nah, setelah dicek lagi di rumah sakit, oh iya, katanya bayinya itu besar bagi teteh yang ukuran badannya itu kalau disebut aku pendek ya, kalau ukurannya pendek, terus ya kurang tinggi ya. Jadi kayak kembar gitu pokoknya. Nanti fotonya aku kasih di sini ya. Ini foto kehamilan aku selama 9 bulan. Itu besar banget kayak hamil kembar, dan dilihat ternyata bayinya 1 dan berat badannya itu 3,6 kg on. Nah, udah besar kan, 3,6 kg on. Dan aku worry ya kan, guys. Jadi aku ya udah, kata dokternya, ya udah teteh, katanya sering jalan-jalan, sering olahraga, pokoknya sering beraktivitas, jangan dibawa tidur mulu. Ya udah tuh, sampai di rumah aku tuh aktivitas, aku masih bisa masak, aku masih bisa bikinin suami aku makanan untuk berbuka. Nah, singkat cerita, setelah berbuka pada ini tepat hari Kamis malam Jumat ya, guys. Setelah berbuka, kok aku ngerasain sakit perut aku makin hebat ya, guys. Jadi makin hebatnya gimana? Jadi sakit yang kemarin kalau 80% sekarang 90%. Jadi makinnya kalau kerasa tuh sakit, bener-bener sakit. Nah, setelah malam Jumat aku nggak bisa tidur, suami aku nggak bisa tidur, dia nemenin aku.
Dan mau ke bidan pun bingung karena aku nggak, karena bayi aku itu di dalam perut nggak ngajak ngeden. Aneh ya kan guys, sakit perut tapi aku nggak ngajak ngeden. Kan kata orang-orang kalau udah sakit perut tuh pengen tuh ngeden gitu ya, tapi aku nggak mau, aku nggak ngajak gitu, nggak ngajak ngeden. Tapi yang ada perut tuh sakitnya bener-bener minta ampun, sakit banget gitu. Nah setelah itu hari Jumat pagi-pagi dibawalah aku ke bidan sama suami aku dan diceklah di bidan. Katanya, oh neng kirain menawi tehnya sugan teh udah ngelahirkan, ternyata belum. Ya bu, belum melahirkan. Jadi selama aku setelah ke ibu bidan malam kemarin tuh sakitnya tuh masih kerasa, masih sakit, nggak berhenti gitu. Oh ya udah, sekarang dicek katanya. Kan udah dicek, katanya udah pembukaan 3. Alhamdulillah kan, aku dan suami seneng banget. Ya udah pembukaan 3 kata ibu bidan, dan itu tepat pada pukul 7 pagi. Nah, setelah pukul 7 pagi, katanya boleh istirahat di ruangan atau jalan-jalan di sekitar halaman di ibu bidan. Dan katanya insya Allah lahirannya pukul berapa? Pukul 12 atau pukul 1 siang, jam 1 siang. Dan diceklah tuh jam 1 siang, katanya udah pembukaan 6. Nah, aku bahagia banget dong. Aku lebih semangat lagi buat, katanya nggak boleh diajak tidur. Aku harus olahraga, aku harus jongkok berdiri, aku harus nungging katanya biar lancar lahirannya. Aku lakuin semuanya, dan di situ kami berdua, aku dan suami yang nemenin. Dan dicek lagi pada jam 2 siang. Katanya udah pembukaan 8. Alhamdulillah banget kan. Udah pembukaan 8, udah 2 senti lagi, tinggal 2 pembukaan lagi sampai pembukaan 10 itu. Aku bahagia banget kan. Dan nanti cina diceknya itu udah jam 4 jam 5-an katanya. Nah, udah dicek sama Bu Bidan jam 5, jam 4 kalau nggak salah, jam 4 jam 5 ya jam 5 ya. Nah udah jam 5-an kata Ibu Bidan, pembukaannya masih pembukaan tuh 7-8, masih pembukaan 8. Kenapa ya? Nah Ibu Bidan tuh masih jadi worry, Ibu Bidan tuh panik sendiri. Jadi walaupun dia panik tapi enggak ngeliatin panik gitu ya. Suami aku juga udah pasrah, gimana caranya biar aku dan bayi aku selamat. Pokoknya lakuin aja yang terbaik, kata suami aku ke Ibu Bidan. Ya udah deh, nanti dicek lagi, katanya udah buka puasa jam 7-an. Nanti dicek lagi. Dan dicek lagi ternyata masih pembukaan 8. Pas dilihat pas dicolok pas dilihat pokoknya pas digitu, nah masih pembukaan 8. Ya udah deh kata Ibu Bidan. Aku udah nangis, aku udah nggak kuat, sakit perut. Aku pengen lahiran normal, tapi ternyata qadarullah aku nggak bisa lahiran secara normal. Jadi ibu bidannya ngasih saran, ya udah Neng, katanya kita ke Banjar aja. Kalau di sini tuh di Banjar ya, kalau nama kliniknya klinik Bunda. Aku ke klinik Bunda di Banjar, dan sampai tuh pada jam 9. Kami berangkat jam 8 dan sampai di sana jam 9 dengan bawa mobil secara buru-buru, sangat cepat banget kesananya tuh. Dan alhamdulillah sampai di sana kita masih diterima. Nah kalau udah jam 9 lewat, ada tuh katanya yang mau lahiran, pendarahan, tapi nggak diterima, udah jam 9 malam. Kasian banget kan guys, tapi alhamdulillah aku dikasih jalan sama Allah, itu jam 9 malam udah sampai di rumah sakit dan udah pendaftaran segala rupa ya. Nah setelah itu kirain ya mau langsung sesar pada jam itu. Ternyata kata dokternya nggak bisa karena ini lagi COVID-19. Nggak tahu kenapa ya, pokoknya nggak bisa. Kalau dulu ya sebelum ada COVID-19 itu katanya jam berapapun kalau yang mau sesar itu pasti langsung dieksekusi, langsung masuk ke ruang operasi. Tapi aku didiemin dulu 12 jam. Bayangin, aku sakit perut
yang tadinya 90% sekarang jadi 100%. Sakitnya benar-benar sakit, aku nggak bisa tidur semalaman dari jam 9 ke jam 9 lagi. Singkat cerita, katanya mau dioperasi jam 7 ya. Nah, kok jam 7 belum ada sih dokternya? Aku udah gak kuat. Di sebelah aku ada yang lahiran normal. Aku pengen banget, tapi nggak bisa ya. Jadi, aku sabar aja berdoa, ya Allah, selamatkan aku dan bayi aku. Aku selalu berdoa seperti itu. Dan intinya aku nggak boleh aral, nggak boleh jerit-jeritan. Ada ya yang jerit-jeritan kontraksi gitu. Nah setelah itu datang tuh dokternya, dilihat, katanya oh iya, pas dilihat itunya, oh iya ini nggak maju-maju pembukaannya, masih di atas bayinya. Sedangkan bayi aku tuh pengen keluar guys. Jadi bayi aku tuh kalau suami aku pegang perut aku, bayi aku tuh kayak nonjok-nonjok gitu dan rasanya sakit banget. Sakit, bener-bener sakit kalau bayi aku gerak di dalam perut. Aneh kan guys, mau lahiran tapi bayinya tuh gerak-gerak. Katanya kalau mau lahiran udah masuk panggul, jadi si bayinya tuh nggak akan gerak. Ya sih katanya. Dan singkat cerita lagi, oke, langsung aja deh, langsung ke ruang operasi. Nah, aku ganti baju, aku nggak boleh pakai baju apa-apa. Terus aku dipasang kateter. Setelah dipasang kateter, aku langsung dibawa ke ambulan untuk ke ruang operasi, beda lagi ya, ke ruang operasi ke rumah sakit Mitra Idaman apa ya? Lupa lagi lah. Nanti rumah sakit dan kliniknya aku kasih di bawah namanya. Dan setelah itu aku dioperasinya pada jam 9 dan selesai pada jam 9 masuk tuh aku dan aku kaget banget dong. Aku ditelanjangin dan semua di ruang operasi itu semuanya laki-laki. Semuanya laki-laki. Kenapa? Dan aku aku udah nggak peduli. Ya udah deh, aku pasrah, aku berdoa, aku hanya ingin aku selamat dan aku ingin selamat dan bayi aku juga selamat. Dan saat itu aku disuruh duduk udah di ruangan operasi, aku disuruh duduk nangkep bantal, peluk bantal dengan erat, langsung aku pakai suntik anestesi. Dan suntik anestesinya itu cuman setengah dari kaki sampai dada, dari kaki sampai perut, dan setengahnya lagi itu enggak. Dan saat melakukan operasi, katakan orang-orang mah sadar ya katanya. Dan itu saat aku baca-baca, berdoa kepada Allah. Jadi pas aku baca Allahu la ilaha illallahul hayyul qayyum, kok aku ngantuk ya, kok aku bener-bener ngantuk bener-bener berat. Dan akhirnya aku tidur, aku nggak inget apapun. Dan pas keluar bayi pun dari perut aku nggak ngedenger sama sekali. Aku bener-bener nggak denger dia oe-oe, nggak denger pertama kali dia menangis, aku nggak ngedenger karena aku tidur. Dan aku bangun pun, aku dibangunin sama dokter, katanya ibu bangun, katanya udah selesai operasinya. Dan dilihat tuh perut aku, wah alhamdulillah perut aku udah kempes, udah nggak ada bayinya. Di mana dok bayi aku? Katanya udah sama ayahnya. Oh iya, langsung aku dikeluarin dari ruang operasi dan ganti baju, dan aku diamin, langsung aku masuk ke ruang istirahat aku dan bayi aku. Nah, jadi aku lahiran itu pada tanggal 16 Mei, jadi mundur 1 hari dari 17 Mei 2020. Jadi benar-benar perjalanan melahirkan aku tuh banyak banget dramanya ya kan guys. Mungkin kalian nggak ada yang ngalamin, mungkin ada, cuman beberapa yang sama ngalamin proses melahirkan seperti aku. Dan setelah masuk ke ruangan istirahat, aku dikasih infus, dikasih obat, dan 2 jam aku nggak boleh makan apapun. Nah, itu dia cerita melahirkan aku.
Dan buat kalian yang mau ingin cerita setelah operasi, pasca operasi, penyembuhan operasi dengan cepat dan bekas operasinya itu cepat kering, gimana sih caranya? Nah, kalian boleh tuh komen di bawah, aku akan buat videonya. Dan kalian boleh komen di bawah agar aku dengan banyak dan aku akan bikin videonya. Nah, itu dia guys videonya dari aku. Alasan aku kenapa aku nggak bikin konten selama beberapa bulan kemarin, yaitu aku hamil dan juga melahirkan. Terima kasih. Oh ya, untuk bayinya, jenis kelamin bayinya, bayi aku laki-laki dengan berat badan 3 kilo 7 on pas melahirkan. Dengan panjang badan 52 cm. Oke, besar kan anak aku? Ya udah, itu dia ceritanya dari aku ya, kepanjangan, maaf, dan semoga kalian bisa mengerti. Dan itu aku cuman mencurahkan isi hati aku aja kepada kalian. Itu dia guys cerita melahirkan aku, semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah.